Pemirsa Kementerian Kehutanan dan Kementerian Agraria Tata Ruang dan juga Badan Pertanahan Nasional menertibkan 15 villa di kawasan Cisarua, Jawa Barat yang dianggap mengganggu serapan air di hulu Sungai Ciliwung. 15 villa itu dipasangi plan dan diperiksa perizinannya. Belakang saya ini adalah Villa Sipor Afrika di kawasan Cisarua, Jawa Barat. Merupakan salah satu dari 15 tempat wisata atau villa yang ditindak oleh lintas instansi kementerian, yakni Kementerian Kehutanan dan Kementerian ATR BPN. Jadi 15 villa di kawasan Cisarua ini dianggap mengganggu atau menempati melintasi kawasan hutan sehingga potensi menimbulkan bencana seperti itu. Nah, masing-masing villa yang didatangi oleh kedua kementerian tersebut dipasangi plang seperti yang ada di depan saya ini. Nah, plang ini adalah sebuah peringatan bagi pemilik villa untuk melengkapi dokumen-dokumen terkait perizinan lahan yang mereka miliki. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut sudah ada langsung saja bersama saya Bapak Ardi Risman. Selamat siang Pak Ardi. Pak Ardi ini selaku Direktur Pengawasan Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan. Selamat siang Pak Ardi. Selamat siang Mbak. Ya Pak Ardi, izin kami tanya-tanya sedikit nih Pak. Untuk penindakan pada hari ini ada 15 lokasi, itu tujuannya sebenarnya untuk apa sih Pak? Jadi begini, dalam beberapa waktu terakhir ini kan terjadi bencana banjir di Jakarta dan Bekasi. Nah, kami dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian ATR BPN mencoba menyelidiki penyebabnya apa di hulunya. Ternyata diakibatkan oleh kurangnya serapan air di hulu Sungai Ciliwung, dan untuk yang ke wilayah Jakarta maupun yang ke Bekasi, karena resapan airnya banyak dibangun villa-villa di sini. Pak Ardi, dari seratusan villa yang ada di kawasan Cisarua, kenapa 15 ini yang ditetapkan atau ditindak begitu? Jadi kami memang ada skala prioritas. Ternyata hasil dari analisa tim spasial kami ini, jadi menurut fungsi kawasan hutannya adalah kawasan hutan produksi. Dan menurut penyelidikan analisa dari tim dari ATR BPN juga masuknya area kawasan hutan juga di perbatasan. Jadi memiliki kontur yang memang konturnya ini ya curam, jadi tempat air mengalir, begitu air tidak terserap langsung ngalir ke bawah, langsung deras ke sungai. Hari ini kita sudah bersama dengan Kementerian Kehutanan mengunjungi 4 villa ya, tadi ada di semua di kawasan yang sama. Dokumen-dokumen apa saja nih Pak yang diminta dari para pemilik villa tersebut? Jadi yang menurut pemilik villa, mereka mempunyai alas hak atau sertifikat hak pakai, rata-rata punya hak pakai. Tapi ada yang bisa menunjukkan, tapi belum bisa menunjukkan secara asli ya sertifikatnya. Tapi menurut pengelolanya, karena pemiliknya nggak ada di sini, pemilik penanggung jawab villanya. Jadi menurut pengelola dia alas haknya sertifikat hak pakai. Nah, namun sertifikat apa ini perlu diselidiki kembali nanti oleh tim dari ATR BPN, apakah mengambil hak pakai itu sesuai dengan prosedur atau tidak, nanti yang akan menyelidiki dari tim ATR BPN. Sanksinya seperti apa Pak Ardi jika tempat-tempat ini tidak memenuhi dokumen yang diminta, lalu kalau sebaliknya mereka memenuhi, apakah mereka tetap boleh beroperasi? Nah, kalau terkait dengan syarat-syarat yang tadi ya, seperti sertifikat hak pakai, selain itu juga kan mereka ini kan ada bangunan, otomatis yang awal itu harus ada IMB juga. Nah, selain IMB juga dari sisi lingkungannya ya, harus ada izin lingkungan juga yang diperoleh melalui proses AMDAL ya, kalau untuk villa-villa ini. Jadi nanti kelengkapan dokumen itu akan diklarifikasi selama proses ini, papan ini dipasang. Kita akan melakukan klarifikasi langsung dengan pemilik villanya, minta dokumen-dokumen. Jika mereka tidak memenuhi dokumen-dokumen yang diminta begitu, apakah mereka sanksinya seperti apa sih Pak? Nah, kalau sanksinya, kalau misalkan yang ada ATR BPN, mungkin menurut dari peraturannya di BPN harus melengkapi apa gitu atau apa. Nah, kalau dari perizinan pemerintah daerah yang IMB itu kan ada, kalau tidak memiliki IMB biasanya langsung bongkar kan. Nah, kalau menurut di perizinan IMB yang di Pemda ya. Nah, sebaliknya Pak Ardi, kalau memang telah memenuhi semua perizinannya, apakah mereka tetap boleh berdiri meskipun mereka mengganggu hulu das Kali Ciliwung tersebut? Nah, ini kembali kita kepada nanti analisa, mungkin akan minta pendapat dari ahli ya.
pendapat ahli terkait dengan ada bangunan-bangunan fisik di hulu Sungai Ciliwung ini. Kalau memang itu mengganggu resapan air, ya mungkin direkomendasikan untuk dibongkar. Tapi kalau memang tidak mengganggu ya, dan kalau mereka ada pengurusan izinnya lengkap ya, mungkin bisa berlanjut. Oke, baik. Nah, izin terakhir, jadi selama ada papan ini, apakah mereka tetap boleh beroperasi atau tidak nih Pak Ardi? Boleh. Masih bisa Karena ini kan beroperasi? hanya dalam pengawasan aja ini, ujinya kan dalam pengawasan. Tidak penyegelan ini, bukan penyegelan. Dalam Diberi pengawasan. waktu berapa lama Pak untuk memenuhi requirement dokumen-dokumen tersebut? Kalau kami sepakat dalam rapat kemarin 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan sebelum penindakan ya, begitu Ya. ya. Baik, terima kasih banyak Nanti Pak. kami dikasih sanksi administrasi juga. Baik. Terima kasih banyak Pak Ardi Ya. waktunya pada hari ini. Terima kasih. Nah, seperti itu informasi langsung dari Kementerian Kehutanan. Saat ini villa Sipor Afrika yang ada di belakang saya masih dalam status diberi peringatan. Kami akan tunggu perkembangannya seperti apa. Apakah mereka akan dikenakan sanksi atau diizinkan untuk terus beroperasi. Karmel Mursalim, Nabil Haris, Cisarua, Jawa Barat.